Bismillahirrahmanirrahim. Tafakkur sejenak. Sahabat yang mulia, begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang alam semesta, tentang langit, bumi, tentang konstelasi bintang-bintang dan sebagainya, yang jumlahnya ratusan dan tersebar dalam beberapa surat yang berbeda. Syekh Jawahari Tantowi mengatakan dalam tafsirnya Al-Jawahir bahwa terdapat lebih dari 750 ayat yang secara tegas menerangkan tentang alam semesta. Sahabat yang mulia, selain ayat-ayat yang jumlahnya ratusan, terdapat pula beberapa surah dalam Al-Quran yang menggunakan nama-nama benda langit, seperti surah An-Najm yang artinya bintang, surah Al-Qamar artinya bulan, surah Al-Buruj artinya gugusan bintang, dan surah Asy-Syams matahari. Kemudian selain itu terdapat pula beberapa surah yang menggunakan nama-nama waktu yang tentu terkait erat dengan pengaruh perputaran benda-benda langit, seperti Al-Lail, waktu malam, surah Ad-Duha, waktu duha, surah Al-Asr, waktu asar, surah Al-Falaq, waktu subuh, dan lain-lain. Nah, sahabat, dengan banyaknya ayat yang berulang menyebut benda-benda langit dan pengaruhnya pada kehidupan manusia, terlebih dengan disematkannya nama benda-benda langit dan perputaran waktu sebagai nama-nama surah dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa ada hal besar yang sangat penting bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengajarkan agar manusia berfikir, sehingga dari berfikir pada semua itu ada output berupa produk ataupun hasil pemikiran yang bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan manusia, dan semakin menambah keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di balik bintang, di balik langit, di balik matahari, bulan, dan sebagainya, di balik alam semesta ini ada pencipta yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, lalu apa dan bagaimana tafakkur itu? Tafakkur secara lugawi atau bahasa berasal dari akar kalimah tafakkaro yatafakkaru tafakkuron, yang artinya adalah merenung atau memikirkan. Adapun tafakkur secara istilah ialah merenung dan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan juga di bumi, dan mengarahkan akal kepada keagungan Sang Pencipta dan kemuliaan sifat-sifatnya. Dikatakan bahwa bertafakur adalah pangkal dari segala kebaikan. Bertafakur adalah pekerjaan akal dan hati yang paling utama dan paling mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanatin." Bertafakur selama 1 jam adalah lebih baik dari ibadah selama setahun. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan." Bertafakur selama 1 jam adalah lebih baik dari ibadah selama 70 tahun. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati alfi sanatin." Bertafakur selama 1 jam lebih baik dari ibadah selama 1000 tahun. Nah sahabat, begitulah keutamaan dan kelebihan ibadah tafakkur atau berfikir merenung dibanding ibadah lain tanpa tafakkur, dengan keutamaan yang berlipat-lipat ganda, bahkan ribuan kali lipat. Nah sahabat, namun kenapa redaksi hadis Rasul di atas berbeda-beda? Pada satu hadis Rasul menyatakan bahwa tafakkur 1 jam lebih baik dari ibadah 1 tahun. Di hadis yang lain lagi lebih baik dari ibadah 70 tahun.
Bahkan di hadis yang lain, lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Sepintas antara satu hadis dengan hadis yang lain terlihat kontradiktif dan cenderung membingungkan. Padahal sebetulnya tidaklah bertentangan. Nah, dalam mengurai tentang ketiga hadis ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, maksudnya adalah ada 3 tingkatan tafakur dalam agama ini, yaitu pertama, berpikir tentang masalah furu atau cabang. Kedua, berpikir dalam masalah pokok-pokok kewajiban. Dan ketiga, berpikir dalam masalah usuluddin atau tauhid. Yang pertama, tafakur dalam masalah-masalah furu atau cabang. Seperti pada sholat subuh umpamanya, apakah pakai kunut atau tidak. Ketika mengawali sholat, pakai talafuz nawaitu atau tidak, dan seterusnya. Maka nilai tafakur ini adalah lebih besar daripada ibadah setahun. Kedua, tafakur untuk mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, dan berpikir tentang aturan-aturan ibadah wajib, bagaimana menerapkannya, bagaimana berjuang dan berdakwah demi untuk terlaksananya kewajiban-kewajiban tersebut gitu. Contoh kasus bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Nah, bagaimana agar kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa terlaksana dengan baik? Bahwa menegakkan sistem ekonomi Islam ini umpamanya wajib. Bagaimana agar sistem ini betul tegak, dan seterusnya dan seterusnya. Maka nilai tafakurnya untuk hal-hal yang wajib ini, sholat itu wajib, kemudian berhaji juga demikian, sehingga kewajiban-kewajiban tersebut bisa terlaksana dengan baik gitu kan. Nilai tafakur pada hal-hal yang wajib ini lebih baik dari ibadah 70 tahun. Kemudian ketiga, tafakur untuk meningkatkan tauhid, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai kepada puncak ma'rifatullah, yaitu berpikir dalam masalah usul atau pokok-pokok keimanan. Nah, sehingga ditemukan ada apa nih di balik alam semesta ini, ada planet, ada langit, ada bumi, sehingga ditemukan sampai kenal kepada yang menciptakan planet, sampai kenal kepada yang menciptakan langit. Nah, maka nilai tafakur ini lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Sekian, wallahu a'lam.